Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat, salam semangat. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat meskipun kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 ya. Untuk itu jangan lupa protokol kesehatan kita, gunakan masker ketika keluar rumah, cuci tangan menggunakan sabun, lalu jauhi kerumunan dan jaga jarak agar diri kita aman. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran matematika ya. Kita akan melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, masih di tema bangun ruang ya, membahas tentang bangun ruang, dan kali ini kita akan membahas tentang kerucut. Nah, kerucut ini yang mana gambarnya Pak? Ini, yang ini ya gambarnya. Seperti biasa sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pagi hari ini. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kita nanti diharapkan mampu mengetahui penggunaan kerucut dalam kehidupan sehari-hari. Apa aja guna dari kerucut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita mengetahui bentuk jaring-jaring kerucut. Ingat, kerucut ini berbeda daripada bangun ruang yang lain karena jaring-jaringnya sangat terbatas ya. Kemudian memahami apa sih kerucut itu, seperti apa kerucut itu. Nah, kemudian kita diharapkan mampu menghitung luas selimut kerucut ya, selimutnya, karena kerucut memiliki selimut ya. Kemudian kita mengetahui luas alas, bagaimana cara mengetahui luas alas. Dan yang keenam, kita mampu menghitung luas permukaan kerucut tersebut. Dan yang terakhir, sesuai dengan tema kita tentang kerucut, ini yang pembahasan utama yang ada di buku kalian ya, tentang kerucut, yaitu kita mampu menghitung volume pada kerucut ya. Baik anak-anak, silakan buka buku kalian halaman 102 ya, sambil kalian melihat video yang Bapak sampaikan ini. Karena tema kita kalau di buku itu fokusnya ke volume kerucut, namun di sini Bapak mau menyampaikan tidak hanya volumenya, tapi bagaimana cara mencari luas selimut tabung, luas alas, bukan selimut tabung, tapi luas selimut kerucut, alas kerucut, dan seterusnya ya, agar kita lebih memahami tentang bangun ruang kerucut. Kita mulai. Penggunaan kerucut di sekitar kita apa saja? Kita lihat di sini. Yang pertama, ini kalian tahu apa? Ini sering digunakan petani ketika bercocok tanam ya. Apa itu? Topi caping. Itu berbentuk kerucut, digunakan oleh petani biasanya. Bukan hanya petani, tapi juga biasanya kalau orang Jawa ya. Ini kalau orang Jawa sering sekali menggunakan ini karena ini dapat melindungi tubuh kita dari sinar matahari ya. Kemudian ini, ada yang tahu? Ini adalah nasi tumpeng, bentuknya kerucut ya. Kemudian ini adalah sebuah bangunan ya, atau monumen. Monumen ini rasanya kalau tidak salah berada di Jogja ya. Kemudian ini sering sekali kita temukan pada saat anak-anak berulang tahun ya. Biasanya kalau anak-anak berusia di bawah 7 tahun senang sekali berulang tahun ya, karena mereka akan mendapat hadiah. Biasanya menggunakan topi ya, topi ulang tahun. Ada lagi yang lain, contoh selain itu yang sering kita lihat. Nah, kalian pernah mengisi bensin nggak di warung-warung di jalan, isi bensin? Nah, kalian akan melihat di sana ada corong. Corong itu berbentuk kerucut ya. Nah, untuk kerucut ini kita
ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dari kerucut ini. Kita bisa menghitungnya, menghitung luas, selimutnya, volumenya, dan seterusnya. Nah, adapun jari-jari kerucut ini tidak banyak bentuknya. Nah, kita lihat, ini adalah bentuk dari kerucut, ya, kerucut ABT, ya. Ini di sini disebut tinggi, ya. Kemudian ini disebut juring atau sisi selimut, ya, dari sisi ke atas, ya. Nah, kalau kita jadikan selimut kerucut, bentuknya kurang lebih seperti ini. Kita lihat jaring-jaringnya untuk selimutnya. Ini bentuknya tetap segitiga, tetapi bagian bawah akan berubah kalau kita buka ini, ya. Bentuknya seperti ini. Namanya adalah busur dari busur dari kerucut ini tadi, ya. Nah, di sini kita bisa tulis C1 dan C2, ya. Oke. Bagaimana dengan alasnya ini? Nah, kita lihat. Ini selimut kerucut, ya, yang berbentuk juring lingkaran, ya. Nah, sekarang untuk alas jika kita buka ya, bentuknya seperti ini. Sebuah lingkaran memiliki jari-jari, nah, atau diameter, ya, disebut dengan alas kerucut yang berbentuk lingkaran. Nah, jadi bentuk jari-jari kerucut ini hanya 3 bentuk. Pertama yang ini, ya, berada di tengah lingkarannya. Kedua, kalau lingkaran ini kita taruh di samping sini, bisa tidak jadi kerucut? Bisa. Atau ketiga, yang di sini kita taruh lingkaran ini, bisa tidak jadi kerucut? Bisa. Bagaimana kalau lingkaran ditaruh di atas ini, bisa tidak jadi kerucut? Tidak bisa, ya. Jadi hanya tiga bisa kita bentuk tiga jaring-jaring, ya, 3 gambar saja. Oke, kita lanjut. Nah, kerucut bisa kita definisikan sebagai berikut. Memiliki arti, kerucut adalah sebuah limas istimewa yang memiliki sebuah sisi alas berbentuk lingkaran dan sebuah sisi lengkung yang disebut selimut kerucut. Nah, ini adalah definisi daripada kerucut, di mana kerucut ini semulanya adalah limas, namun dia tidak memiliki sudut bagian bawah. Jadi sudut dari kerucut itu hanya satu. Adapun sudut bagian bawah itu tak terhingga, ya, karena bentuknya lingkaran. Jadi dia disebut sebagai limas istimewa. Nah, seperti itu. Adapun ciri-ciri kerucut yang perlu kalian ingat, memiliki satu sudut, memiliki selimut, dan memiliki sisi alas. Nah, 3 itu adalah ciri-ciri daripada kerucut, ya. Kita lanjut ke luas selimut. Nah, bagaimana dengan luas selimut? Nah, kita bahas, ya. Kita lihat, perhatikan baik-baik. Nah, di sini kita bisa lihat, ya, luas selimut itu adalah luas bagian atas ini. Ini disebut selimut. Diketahui, luas selimut kerucut sama dengan luas juring lingkaran. Luas juring ini kalau kita hitung sama dengan luas selimut kerucut, ya, yaitu C1, C2. Sedangkan panjang busur ini dari C1 ke C2 sama dengan keliling alas kerucut, keliling ini. Untuk mencari keliling ini bagaimana? Rumusnya adalah 2πr, di mana R sama dengan S, yaitu sisi juring, ya. Kita lanjut. Nah, luas juring TC1 C2 sama dengan luas juring TB1 B2. Ini hanya pergantian variabel saja, ya. Dibagi dengan luas lingkaran sama dengan panjang busur C1 ke C2, sama artinya dengan TB1 B2, ya.
sama dengan per keliling daripada lingkaran. Bisa kita tulis seperti ini. Luas juring TB1 B2 dibagi dengan PR kuadrat. Dari mana dapat PR kuadrat? PR kuadrat ini berasal dari luas lingkaran. Rumus dari luas lingkaran adalah PR kuadrat. Ya. Kemudian panjang busur sama dengan keliling lingkaran. Rumus dari keliling lingkaran itu adalah 2PR, maka kita tulis 2PR per 2PR. Maka 2 bagi 2 sama dengan 1 ya. PR tetap tidak berubah. Maka luas juring bisa disimpulkan rumusnya adalah luas juring sama dengan luas selimut sama dengan PRS ya. Nah sekarang kalau begini saja susah Pak. Kita lihat contohnya seperti apa. Kita lihat contoh. Oke. Nah, kita lihat di sini ini T ya. T ini artinya tinggi ya. R adalah jari-jari daripada kerucut tersebut. Pertanyaannya, hitunglah luas selimut jaring-jaring kerucut di samping. Hal yang dilakukan adalah kita mencari tahu dulu apa saja yang bisa diketahui dari sana. Kita lihat. T ya, 8 cm tingginya ini dari sini ke sini bawah ya. Kemudian R sama dengan 6 cm. Bukan dari T ini ya, maksudnya T ini bukan dari atas sini ke ujung busur, bukan, tetapi dari T ke alas daripada kerucut ya. Nah, sedangkan R-nya sama dengan 6. Oke. Kita lihat. Nah, untuk mengetahui luas selimut ini kita harus mengetahui tinggi juring T ini dari atas ini ke C1 atau T ke C2. Bagaimana caranya? Kita harus mencari yang namanya S atau bagian juring, sisi juring. Nah, untuk mencari S ini caranya menggunakan ini ya. Dapat 8 ini dari mana Pak? Dapat 8 itu dari T. T pangkat 2 ditambah R pangkat 2. Nah, R-nya adalah 6. T pangkat 2 sama dengan 8 pangkat 2. Ya. R pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 2. 8 pangkat 2 artinya 8 kali 8 hasilnya 64. Kemudian 6 pangkat 2 hasilnya 36. 64 ditambah 36 hasilnya sama dengan 100. Dan 100 itu merupakan akar pangkat dari 10 pangkat 2. Nah, kalau kita jadikan bilangan asli di sini 10 pangkat 2 itu sama dengan 10. Ini jelas. Nah, kita sekarang masuk ke rumus daripada kerucut tadi, selimut kerucut. Cara mencari selimut kerucut itu rumusnya apa? P R S ya. P R S. Nah, sekarang kita lihat P, untuk nilai P itu berapa? Dapat P itu dari mana? Kita lihat di sini. Kita lihat jari-jarinya apakah dia kelipatan 7 atau bukan. Dan di sini ternyata jari-jari itu bukan kelipatan 7, maka P-nya otomatis 3,14. Tetapi kalau kelipatan 7 seperti 7, 14, 21 dan seterusnya, maka nilai P adalah 22/7. Nah, kita lanjutkan ya. P-nya adalah 3,14 kali R sama dengan 6 ya, sama dengan 6. Nah, kemudian kali S-nya tadi berapa? S ini sudah kita cari hasilnya tadi dengan cara seperti ini. Hasilnya adalah 10 ya. Maka 3,14 kali 6 kali 10 sama dengan ini 3,14. Kita biarkan, boleh juga sih dikali, tapi agak rumit. Nah, jadi kita kalikan yang di belakang, sama aja. Mau kita kalikan di belakang ke depan dari 3,14 kali 6 kali 10 sama hasilnya nanti.
Tapi Bapak agak lebih mudah, Bapak kalikan langsung yang di belakang. 3 kali 0,14 dikali 6 kali 10 sama dengan 60. 3,14 kali 60 hasilnya adalah 188,4 cm persegi. Nah, jadi ketemu kita hasil daripada luas selimut ini, ya, luas selimut. Tetapi yang terpenting untuk mencari luas selimut ini kita harus mengetahui tinggi dan jari-jari daripada kerucut tersebut, ya, seperti itu caranya. Oke, kita lanjut. Luas alas kerucut. Nah, kalau luas alas kerucut ini sebenarnya mudah sekali karena kita sudah pelajari pada pertemuan berikutnya. Kita harus tahu rumus lingkaran, ya. Oke. Karena yang diketahui luas alas kerucut itu adalah sebuah lingkaran seperti ini. Di mana jari-jarinya tadi adalah 6, ya. Nah, oke. Nah, ini sengaja Bapak buat seperti ini. Rumus lingkaran itu seperti apa sih, Pak? Luas alas kerucut itu bagaimana cara mencarinya? Nah, ini rumusnya pi r kuadrat, ya. Pi r kuadrat. Kita coba contoh dengan soal yang sama tadi, ya. Nah, kita lihat soal yang sama. Nah, seperti ini. Di mana R-nya sama dengan 6 cm, ya, sama seperti yang soal contoh pertama. Hitunglah luas alas kerucut di samping. Nah, kita kan hitung rumusnya gampang sekali. Kita ingat tadi pi r pangkat 2, ya. Nah, diketahui R-nya sama dengan 6 cm. Jawab untuk luas alas rumusnya adalah pi r pangkat 2. Maka pi-nya tentu saja 3,14 karena pi-nya ini R-nya berukuran bukan kelipatan 7. Kita tinggal kalikan 6 R kali R karena R pangkat 2, maka R kali R. 3,14 kali 6 kali 6, maka hasilnya adalah 3,14 kali 36 dan hasil akhirnya adalah luas alas sama dengan 113,04 cm pangkat 2 atau meter persegi, cm persegi, ya. Begitu. Jelas, ya, untuk mencari nilai luas lingkaran. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ditanya luas permukaan kerucut? Nah, untuk luas permukaan kerucut gampang sekali karena kita tahu sudah tadi cara mencari selimut dan cara mencari luas lingkaran pada kerucut, maka kita tinggal masukkan rumusnya seperti ini. Di mana luas permukaan kerucut sama dengan luas selimut kerucut ditambah luas alas kerucut, ya. Rumusnya pi rs ditambah pi r pangkat 2. Jadi L sama dengan pi r pangkat 2, ya, ditambah pi rs atau pi r dalam kurung buka kurung r tambah s. Jelas, ya? Nah, kita ambil contoh soal. Contoh soal. Sebuah kerucut dengan jari-jari 6 cm tadi, ya, tinggi 8 cm dan pi-nya adalah 3,14 karena jari-jarinya adalah 6 cm. Tentukan luas permukaan kerucut tersebut. Nah, kita lihat penyelesaiannya bagaimana, ya. Diketahui tingginya 8 dan jari-jarinya adalah 6, maka S-nya tadi bisa kita cari, selimutnya tadi sudah tadi kita kerjakan. Nah, oke, untuk mencari. Dan akhirnya S-nya ketemu adalah 10. Kemudian ditanya luas permukaan kerucut bagaimana? Luas permukaan, jawab rumusnya tadi adalah L sama dengan pi r buka kurung r tambah s. Kita tinggal masukkan. Pi-nya 3,14, R-nya adalah 6. Kemudian ingat kali di sini sering salah nih, hati-hati di sini karena ada tanda tambah. Buka kurung, ya, R 6 S 10, ya. Kita lihat 3,14 kali 6 kali 6 tambah 10 sama dengan 16. Makanya
3,14 kali 6 kali 16. Hasilnya adalah 3,14 kali 96. Jika kita total hasilnya adalah 301,44 cm persegi, ya, seperti ini. Untuk mencari luas permukaan daripada selimut kerucut, ya. Kalian boleh juga menghitung yang tadi, selimut kerucut yang sebelumnya kita hitung nilainya berapa, tambah alas alas dari kerucut tadi, maka hasilnya akan 301,44, ya. Tadi 118 kalau tidak salah, 0,04 ditambah 113,4 atau terbalik tadi. Boleh dicek lagi, ya. Kalian cek dulu. Maka hasil akhirnya adalah 301,4. Oke. Kita lanjut ke volume kerucut. Nah, ini poin penting pada buku kalian halaman 103, ya. Ini. Ya, perhatikan baik-baik. Kita masuk ke volume kerucut. Oke. Kerucut adalah limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Maka volume kerucut sama dengan volume limas. Nah, di mana kita lihat 1/3 kali luas alas kali tinggi, itu rumusnya, ya. So, kita bentuk lagi lebih jelasnya seperti ini, 1/3 kali PR pangkat 2 kali tinggi. Nah, lebih singkat lagi seperti ini, 1/3 PR kuadrat kali T, ya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Seperti apa contoh soal ini kalau menentukan volume? Nah, volume kerucut dengan tinggi 30 cm dan jari-jari lingkaran alasnya adalah 7 cm adalah, nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Kita lihat, ya. Ininya 30 cm dan bawahnya 7 cm. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat volume sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Volume sama dengan 1/3 kali PR pangkat 2 kali tinggi. Nah, sekarang kita masukkan 1/3 dikali dengan ini kelipatan 7. Ingat, jari-jarinya kelipatan 7, maka di sini untuk nilai pi sama dengan 22/7. Jelas, ya? Nah, kita kalikan dengan 7 lagi, 7 kali 7 karena R-nya pangkat 2, 7 kali 7 kali 30. Nah, sekarang kita lanjut. Ternyata karena ini 7 dan ini 7, maka kita cukup coret, ya. 7 bagi 7 dapat 1, 7 bagi 7 dapat 1. Nah, karena itu sudah dicoret, maka hilang salah satu dari 7 ini. Kita hilangkan, maka tinggal 1/3 dikali 22 kali 7 kali 30, di mana hasilnya adalah 1/3 kali 22, 7 kali 30, 210, ya. Nah, sekarang kita menurun lagi, 1/3 kita biarkan dulu. 1/3 kali 22 kali 210 sama dengan 4.620. Nah, sekarang kita masuk ke sini. 1 kali 4.620 sama dengan 4.620. Kita bagikan dengan 3. Hasilnya adalah 1.540 cm kubik. Kenapa kubik? Karena dia adalah bangun ruang. Kalau bangun ruang itu menggunakan satuan kubik. Ingat, salah daripada tanda pangkat 3 ini, maka kalau kalian menjawab untuk volume, jawabannya sudah salah. Harus pangkat 3. Kalau di sini kalian pasang pangkat 2, maka dia salah. Jelas, ya? Oke. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Nah, sekarang tugas untuk kalian hari ini, ya. Nah, ini silakan dicatat, ya. Tugas untuk kalian. Nah, Bapak tidak ngirim tugas lagi nanti. Setelah video ini Bapak tidak mengirim tugas. Nah, jadi tugasnya sudah ada ini. Nah, silakan dicatat. Bapak tunggu, ya, biar agak lama kalian memperhatikan. Soal yang pertama, Ibu ingin membuat tumpeng dengan diameter 10 cm dan tinggi 12 cm. Hitunglah luas permukaan tumpeng tersebut, ya. Ini luas permukaannya, ya, yang itu. Kemudian soal kedua, sebuah kerucut dengan luas permukaan
1205,76 cm. Kemudian jari-jari 12 cm. Tentukan tinggi kerucut tersebut. Ya. Nah, yang nomor 2 ini nggak usah ya, karena belum Bapak ajarkan tadi caranya. Jadi yang nomor 2 ini nggak usah. Langsung ke nomor 3. Jadi nomor 1 dan nomor 3 yaitu sebuah topi ulang tahun berbentuk kerucut yang memiliki ukuran jari-jari 24 cm dan tinggi 10 cm. Berapakah volumenya? Jadi soalnya ada nomor 1 sama nomor 3 ya, nomor 2 tidak usah. Ya. Karena belum Bapak jelaskan bagaimana cara menentukan tinggi tadi. Jadi yang kalian kerjakan cukup nomor 1 dan nomor 3. Baik, Bapak akhiri, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.